Sekda baru DKI ternyata auditor kondang dari BPK, anggaran berhamburan era Anies harusnya ada interpelasi. Beliau tidak asing ya, ketika bertugas 2010 sampai 2015 terkait dengan penganggaran, terkait dengan analisa keuangan, terkait dengan APIP ya. Iya Pak. Pengawasan kan beliau sudah paham, sehingga saya mempercayai beliau sebagai sekda selaku pembina ke dalam dan sekaligus mengawal supaya penganggaran itu tepat dan tentunya akuntabilitasnya terjaga. Itu yang penting. Kita baru semoga bisa menyesuaikan diri. Semoga bisa menyesuaikan diri. Harus bisa menjadi jalan tengah buat semua. Jangan hanya mementingkan satu atau dua partai, yang harus bisa diterima semua kelompok. Dari luar DKI kalau partai ada masalah sih sebenarnya. Selama dia masih bisa, dia kan udah punya pengalaman. Karena ini kita evaluasi 3 bulan ya. Oke siap, makasih Bang. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Umar Syadat Hasibuan menyoroti Sekda DKI Jakarta yang baru, yaitu Agus Setiono, yang merupakan mantan orang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Ia pun mengaitkannya dengan program kebijakan keuangan era Anies yang mungkin sengaja ditempatkan di Pemprov Jakarta untuk bisa mengaudit seluruh kebijakan keuangan Anies selama jadi Gubernur DKI Jakarta dulu. Sebelumnya, setelah mencopot Sekda DKI Jakarta era Anies, PJ Gubernur Heru akhirnya melantik Joko Agus Setiono sebagai Sekda DKI Jakarta yang baru. Heru meyakini sosok Joko tak asing di Jakarta, mengingat Joko pernah bertugas di BPK Perwakilan Jakarta yang turut turun tangan mengawasi program kerja Pemprov Jakarta. Heru Budi Hartono juga mendapatkan tantangan untuk mengaudit keuangan pada masa pemerintahan mantan Gubernur Anies usai melantik Joko menjadi Sekda DKI. Hal ini disampaikan pakar komunikasi Emrus Sihombing. Ia berharap bergabungnya Joko dalam pemerintahan Heru Budi akan membuat pengelolaan anggaran daerah menjadi lebih baik. Selain itu, terpilihnya Joko perlu mendapatkan apresiasi semua pihak. Lantaran latar belakang Joko sebagai auditor akan membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi penggunaan anggaran daerah, baik yang telah berlalu ataupun yang sedang berjalan. Termasuk mengevaluasi anggaran Jakarta selama 5 tahun dipimpin Anies, misalnya dalam hal yang menjadi sorotan publik seperti Formula E dan pembelian lahan di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi bisa dibilang strategi yang dilakukan oleh PJ Heru dengan Joko Agus Setiono sebagai Sekda DKI baru merupakan awal bagus untuk merapikan keuangan Jakarta yang amburadul. Terlebih di era Anies, hampir semua APBD Jakarta dihamburkan untuk kepentingan yang unfaedah. Bahkan masyarakat tak bisa menikmati program yang dibangun oleh Anies. Seperti halnya Formula E, tiket yang mahal, fasilitas tidak memadai, dan yang miris masyarakat kecil pun tak bisa menikmati itu semua. Tapi oleh Anies digembar-gemborkan sebagai program prestisius. Belum lagi program-program yang dibangun dengan uang APBD hingga miliaran tapi akhirnya dibongkar juga. Maka dari itu publik mengharapkan bahwa penggunaan keuangan di masa Anies perlu juga terbuka. Dan hasil evaluasinya bisa disampaikan kepada publik secara objektif dan terang benderang dengan kelebihan dan kekurangannya. Terkait predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP era Anies selama 5 kali berturut-turut, Emrus mengatakan bahwa ia tidak ingin menduga-duga ada ketidakwajaran karena BPK memiliki cara sendiri dalam menetapkan WTP bagi pemerintah daerah. Akan tetapi juga jadi pertanyaan juga ya, di sana sendiri banyak kelebihan bayar, tapi kok ada WTP selama Anies memimpin Jakarta 5 tahun berturut-turut pula? Lebih lanjut, Emrus berharap di bawah kepemimpinan PJ Heru didampingi Joko, kondisi Jakarta akan semakin baik. Misalnya, bagaimana mengoptimalisasi Kali Ciliwung menjadi kawasan wisata dan jalur transportasi air, serta menghilangkan kesan sungai sebagai sumber udara tak sedap, seperti di Grogol kala itu. Sebagaimana diketahui, penunjukan Joko menjadi Sekda DKI juga tertuang dalam keputusan Presiden nomor 13/TPA tahun 2023 ditetapkan Presiden Jokowi 13 Februari 2023. Sekda Joko juga pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Kepala Subauditorat
DKI Jakarta 1 BPKRI dan Kepala Seksi 1 IC32 Auditorat Utama Keuangan Negara 1. Pada 2006 ia pernah menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Jadi kita berharap dengan adanya Pak Joko sebagai Sekda DKI yang baru, awal yang baik bagi pengelolaan keuangan DKI ke depannya. Bagaimana menurut Anda? Kadrun berkedok pengamat serang dan fitnah keji PJ Heru, pelarangan PKL jualan di CFD Sudirman Tamrin karena bela kepentingan konglomerat. Dasar dungu, otak kadal kebalik ya gini. Karena kalau misalnya pedagang itu sampai menghalangi jalan kan juga agak mengganggu bagi pejalan-pejalan yang mau olahraga juga kan. Tapi kalau misalnya dia tidak mengganggu jalan, tidak sampai menutupi jalan, oke-oke aja. Saya mendukung aja sih Mbak, soalnya kan di sini kan tempatnya lumayan rame, stasiun juga kan. Kalau misalkan ada pedagang di sini kan otomatis orang pada kesini semua. Jadi nanti ya bakal berhimpit-himpitan gitu. Menurut aku sih setuju, soalnya sebenarnya pedagang kan perlu juga ya untuk kayak beli-beli gitu kan seru ya. Tapi kayak untuk di sini kayaknya agak ngerusak pemandangan juga sih dan halangin jalan juga gitu menurut. Yang pertama bukan nggak boleh dagang, tapi yang tadinya jalur kuning, zona kuning itu dengan evaluasi dari Dinas UMKM maka dihapuskan. Jadi hanya jalur hijau. Jalur hijau itu ada 10 titik jalan yang memang diperbolehkan. Karena biar bagaimanapun kan trotoar tetap sesuai dengan fungsinya sebagai untuk pengguna pejalan kaki. Saat ini juga sudah ada Satpol PP, Dinas Perhubungan, kemudian juga Dinas Lingkungan Hidup begitu yang hadir ataupun juga turut mengamankan dan menertibkan situasi di sekitar Jalan Jenderal Sudirman hingga Tamrin untuk kegiatan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Pengamat kebijakan publik Gikin Praginanto mengungkapkan tujuan tersembunyi pemerintahan PJ Gubernur Heru untuk melarang pedagang kaki lima berjualan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau yang lebih dikenal dengan sebutan Car Free Day di Jalan Sudirman Tamrin. Menurut pendapatnya, pemerintah Heru Budi kemungkinan melarang PKL berjualan di Sudirman Tamrin agar peserta CFD berpindah haluan kepada kuliner milik konglomerat seperti KFC, McD, Starbucks, Dunkin Donuts, dan lain sebagainya. Sebelumnya, Pemprov Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menetapkan zona merah pedagang pada HBKB di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin Minggu 12 Februari. Kepala Dinas PPUKM DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rante mengatakan hal tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga di saat HBKB di ruas Jalan Sudirman Tamrin, agar tidak terganggu oleh keberadaan para pedagang. Secara lebih lanjut, para pedagang diperbolehkan berjualan hanya pada zona hijau yang sudah ditetapkan. Adapun lokasi untuk zona hijau adalah Jalan Sunda, Jalan Kebon Kacang, Jalan Sumenep, Jalan Pamekasan, Jalan Purworejo, Jalan Blora, Jalan Teluk Betung, Jalan Galunggung, Jalan Karet Pasar Baru 3, dan Jalan Kebon Sirih. Jika melihat peraturan yang ada, memang Pemprov Jakarta menyediakan tempat khusus bagi para pedagang kaki lima atau PKL. Tujuan seperti yang dikatakan adalah agar orang-orang yang sedang berolahraga yang ada di CFD tidak terganggu dengan adanya para pedagang kaki lima yang berjualan secara sembarangan. Makanya, pemerintah Jakarta menyediakan tempat khusus tersebut agar rapi dan tertata. Tapi jika melihat pernyataan pengamat di atas, terlihat jelas sangat tendensius sekali. Pengamat kadal tersebut tidak melihat maksud dan tujuan pemerintah Jakarta dalam mengupayakan tata kota yang baik. Ia sengaja menyerang PJ Heru agar citranya buruk. Polanya sama seperti pendukungnya Anies yang terus-terusan menyerang antitesis Anies dengan narasi-narasi pembodohan. Para pendukung Anies memang kurang ajar banget dan kelihatan banget ingin merusak nama PJ Heru. Mereka itu kerjanya cuma mengejar kebencian dan membuat berita bohong. Dan mayoritas dari mereka ada di kubunya Anies. Mereka harus diserang karena fitnahan-fitnahan mereka jika didiamkan akan menjadi besar. Tuduhan semacam ini adalah tuduhan serius yang bisa membuat nama PJ Heru dan Pemprov Jakarta menjadi rusak. Padahal kita tahu bersama-sama jika PJ Heru sudah menjadi sosok yang mengembalikan Jakarta ke jalan yang benar setelah dirusak oleh gubernur sebelumnya. Apa yang dilakukan PJ Heru sangat berbeda dengan beberapa bulan yang lalu sebelum beliau menjabat gubernur Jakarta. Bahwa pada saat itu Pemprov Jakarta melonggarkan aturan di kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
atau Car Free Day. Para pedagang kaki lima dibolehkan berjualan secara semrawut. Bahkan di CFD tersebut tidak disediakan tempat khusus seperti yang dilakukan oleh era PJ Heru. Hal ini tentu sangat berbeda di era Anies. DKI di eranya sudah babak belur, bahkan banjir di eranya makin mengerikan. Begitupun 5 tahun era sebelumnya tidak ada solusi mengatasi banjir selain bonus sumber resapan yang juntrungannya pun gak jelas. PKL di mana-mana tidak dirapikan dan tidak ditata dengan rapi. Malahan, gubernur sebelumnya membolehkan PKL berjualan di trotoar. 5 tahun saja dibiarkan Jakarta terpuruk karena memang ambisinya mengejar kursi presiden. Baginya nggak penting prestasi kalau warga Jakarta bisa diakali dengan narasi. Apalagi kalau ternyata menjual keadilan bisa laris manis semanis senyuman Anies. Bagaimana menurut Anda?